Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan majelis ta'lim. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berikan manfaat atas ilmu yang kita pelajari, dan Allah memberikan tambahan ilmu yang luas dan lebih berkah lagi. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Dengan datangnya bulan Sya'ban ini menunjukkan dekatnya dengan bulan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan dan penuh kemuliaan itu, yaitu bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah berikan tetap kesehatan, taufik dan inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita dengan maksimal dan lebih baik insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang lanjutan dari faedah bagaimana kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membaca Al-Qur'an. Kemarin saya sudah baca 2 poin kalau enggak salah, namun saya ulangi sedikit lebih dipercepat pembahasannya. Di sini disebutkan al-muallif hafizahullah taala walil hikami fi ta'awuz qabla asy-syuru' fi qira'atil Qur'an wujuh. Ya, di antara hikmah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membaca Al-Qur'an ada beberapa poin. Di antaranya adalah al-wajhul awwal annal Qur'an shifaa'un lima fis sudur. Bahwasanya Quran yang kita baca itu adalah obat, sebagai obat di dalam dada kita. Jadi ketika kita sering merasakan sesak dalam diri kita, penuh dengan persoalan dalam kehidupan kita, penuh permasalahan, maka cara dengan kita menenangkan hati kita agar persoalan tersebut lebih ringan kita rasakan, yaitu dengan membaca Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Walaupun kita banyak persoalan, masalah dalam kehidupan kita, justru disitulah kita semakin dekat dengan Al-Quran. Ibaratnya ketika kita memiliki persoalan yang banyak, kita ingin mencari teman curhat, supaya apa saja yang menjanggal dalam hati kita itu kita sampaikan ke teman curhat kita. Sehingga setelah kita menyampaikan curhatan kita kepada teman kita, merasa plong, tenang. Lalu bagaimana kalau kita curhat dengan Allah Subhanahu wa taala? Curhat dengan Allah Subhanahu wa taala simpel, tinggal kita ambil mushaf kita, ambil wudu, kemudian duduk. Atau sebelumnya kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah wudu, kemudian
kita menghadap kiblat dan membaca Al-Quran dengan tenang. Ya, terlebih nanti di bulan Ramadan kita akan lebih banyak aktivitas lagi untuk tilawah. Maka di bulan Sya'ban ini kita melatih diri kita untuk memperbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat. Wa mudhibun lima yulqihi syaitan fiha minal waswas wasyahwat wal iradatil fasidah. Dan menghilangkan dari apa saja yang dibisikkan oleh syaitan, apa saja yang diinginkan oleh syaitan yang merusak manusia. Jadi ketika seseorang ingin melakukan suatu dosa atau maksiat, setelah mereka kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, maka itu akan menghilangkannya dari bisikan-bisikan syaitan. Fahuwa dawa'un lima atharahu fiha syaitan. Dan itu adalah obat yang bisa menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. Simple obat yang Allah berikan kepada kita. Persoalan, permasalahan, ya, ujian dalam kehidupan kita yang begitu berat, kembali kepada Al-Quran. Ini adalah suatu obat yang sangat manjur yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang diantara manusia selain yang memeluk agama Islam, ya mereka mendapatkan persoalan juga, tetapi mereka lampiaskan persoalan tersebut dengan hawa nafsu mereka. Adapun kita orang yang beriman, Allah arahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk kembali kepada Al-Quran. Ini adalah sebagai obat agar kita terhindar dari segala macam gangguan dari syaitan. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, al-wajhu tsani anna al-Qur'an madatul huda wal khair fil qalb. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk, memberikan petunjuk yang baik di dalam hati kita. Jadi semakin sering kita membaca Al-Quran, kita akan mengetahui di situ ada petunjuk yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan kita. Ibaratnya kalau ketika kita membaca suatu berita tersebut kita tahu, oh iya, kalau berita ini berarti ini tidak boleh kita lakukan. Begini informasinya nggak boleh kita lakukan. Kalau begini beritanya, ini yang harus kita lakukan. Dan kita sudah bisa membedakan mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Maka dalam Al-Quran memberikan itu semua, sajiannya sudah ada dalam Al-Quran. Tinggal kita mau baca atau tidak. Apakah kita disibukkan dengan perkara dunia, yang mana perkara dunia ini tidak akan ada habisnya, namun kita akan tetap sama merasakan hal yang begitu saja. Bahkan disampaikan oleh para ulama, seseorang yang sibuk dengan dunia, mereka mencari dunia itu dari pagi sampai petang, sampai malam. Namun yang mereka dapatkan itu saja. Ada orang yang Masya Allah, dia mencari dunia sebatasnya saja. Menyibukkan perkara dunia hanya untuk menyambung hidupnya saja. Antusiasnya untuk mendapatkan barang-barang yang lebih mewah tidak begitu semangat. Tetapi ketika dia diberitakan tentang akhirat, dia begitu semangat. Diceritakan tentang akhirat, dia begitu semangat. Nah, ini adalah orang-orang yang senantiasa selalu membaca Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan petunjuk yang baik dalam hati mereka. Sebagaimana kama annal ma' madatun nabat, bahwasanya air itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wasyaitan narun yahriqun nabat awwalan fa awwala. Dan syaitan itu adalah api. Diibaratkan api, apabila api sudah bertemu dengan suatu benda yang dia bisa bakar semuanya. Entah itu kertas atau apapun bentuknya, apalagi sekarang bukan hanya itu saja yang bisa dibakar oleh api. Dengan berkorbarnya api yang begitu besar, semua bisa musnah. Seperti itu ibaratnya syaitan yang akan menghapus dosa-dosa manusia, menggoda manusia sehingga mereka melakukan suatu ibadah atau melakukan suatu perbuatan yang melenceng dari perintah Allah dan Rasulnya.
maka sedikit demi sedikit pahala kita akan dibakar oleh syaitan. Sedangkan kita membaca Al-Quran, ya, ibaratnya air. Bagaimana air ketika kita siram air di atas bunga atau di atas tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhan tersebut akan hidup dan berbuah. Apalagi buah ya, atau apalagi pohon tersebut menghasilkan buah yang manis, dan kita akan merasakan manfaatnya. Tetapi syaitan akan berusaha membakar amal ibadah kita, membakar pahala kita dengan kita digoda olehnya, sehingga kita keluar dari jalur yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian poin yang ketiga, yaitu annal malaikah tadnu lil qiraati wa tasma'aha. Bahwa sesungguhnya para malaikat itu akan mendekat kepada apa yang dia baca oleh orang-orang yang beriman, kemudian dia mendengarnya. Jadi kalau kita ingin didekati oleh malaikat, baca Al-Quran. Karena ibaratnya malaikat itu adalah cahaya, yang dengan cahaya tersebut hati kita akan menjadi terang, bersih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kama fi hadis Usayd bin Khudair, lamma kana yaqra wa ra'a mislu dhullah fiha mislu masabih. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Usayd bin Khudair, tatkala dia membaca Al-Quran, di dalam naungan tersebut, ya, ada naungan atau sejenis agak lumayan gelap, ya, di situ terdapat apa? Fiha mislul masabi, ada cahaya yang menerangi dalam kegelapan tersebut, ada dalam naungan tersebut. Kemudian apa kata Nabi SAW? Faqala Nabi SAW, tilkal malaikah. Itu adalah malaikat yang menemani orang-orang yang membaca Al-Quran. Subhanallah. Kita tidak bisa memang melihat malaikat, dan kita juga tidak bisa melihat syaitan. Maka itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa memperlihatkan kepada kita semua. Tetapi Allah sudah mengabarkan kepada kita, ketika kita membaca Al-Quran, yang akan hadir adalah malaikat, dan syaitan akan menjauh dari kita. Ini sudah dikabarkan berkali-kali, kita disampaikan oleh guru-guru kita. Ya, berkali-kali disampaikan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, dan seterusnya akan disampaikan sampai hari kiamat. Tetapi masih banyak juga orang yang lalai dari membaca Al-Quran. Ya Allah, ini yang menjadi teguran bagi kita semua, terlebih di zaman yang begitu besar fitnahnya saat ini. Ya, kita lebih sibuk dengan, ya, sekeping sekecil yang kita bisa bawa kemana-mana, yang jika ketinggalan itu kita merasa sedih, merasa kehilangan kalau kita ketinggalan. Tidak bisa lengah dari ketinggalan yang namanya satu batang yang begitu kecil dan bisa kita bawa kemana-mana. Dan ini sudah sangat berpengaruh kepada setiap kita semua, bahkan kepada anak-anak. Anak-anak kecil sekarang sudah sangat sulit untuk diajarkan budi pekerti yang baik, karena mereka lebih condong ingin memegang HP tersebut. Mereka tidak bisa diam kalau mereka tidak dikasih HP. Mereka tidak mau melakukan suatu pekerjaan yang kita perintahkan kepada anak kita kalau tidak dikasih HP. Ketika mereka disuruh tidur, mereka susah karena mereka main HP. Namun tatkala mereka lepas HP disuruh baca Al-Quran, dia tidur. Subhanallah. Ini ujian yang harus kita hadapi saat ini. Karena di zaman para sahabat, anak-anak mereka sibukkan dengan membaca Al-Quran. Bahkan di satu tempat di negara Afrika sana atau di Sudan sana, ya, anak-anak yang mereka bina, mereka tidak memberikan manja, tidak memanjakan mereka. Ya, ketika mereka ada halaqah Quran, walaupun mereka tidak memiliki tempat yang beratap,
Mereka gunakan halaman rumah mereka untuk dijadikan sebagai halaqah Quran. Subhanallah. Bapak mungkin bisa lihat di Google ya bagaimana anak-anak orang-orang Afrika atau orang-orang Sudan sana, walaupun terik matahari yang begitu panas tapi tidak menyurutkan mereka untuk semangat mempelajari Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita? Tempat yang begitu adem, ber-AC, berkarpet semuanya, tapi anak-anak susah untuk diarahkan, berkumpul membuat halaqah Al-Quran. Sangat sulit. Ini yang kita hadapi di zaman kita sekarang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan malaikat di sisi kita, mari kita sama-sama memperbanyak baca Al-Quran. Dengan adanya malaikat rahmat di sisi kita, kita akan mendapatkan ketenangan ketika kita membaca Al-Quran. Tidak perlu lama-lama kita membaca Al-Quran. Tidak perlu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak perlu. Kita khususkan waktu kita 10 menit setelah sholat, atau secara khusus kita gunakan waktu kita 30 menit, kita ambil 1 halaman atau 1 lembar. Setelah sholat misalnya kita khususkan waktu kita 2 lembar. Saya harus selesai sholat 2 lembar. Berarti kalau 5 waktu dapat 1 juz sehari. 30 hari kita dapat 30 juz. Ini yang harus kita targetkan. Harus kita memiliki target dalam kebaikan. Karena ketika seorang melakukan suatu kebaikan, maka godaannya akan semakin besar. Begitulah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, kemudian di sini disebutkan wasyaitan diddul malak wa aduhu. Dan syaitan itu adalah lawan dari malaikat. Dan itu adalah musuh. Ya, fa amaral qari an yatluba bu'da aduwihi anhu hatta tahdurhu al malaikah. Bahwasanya diperintahkan kepada pembaca Al-Qur'an ya untuk apa? Mengusir ya, menjauhi musuhnya dari sisinya. Sampai apa? Sampai hatta tahduruhul malaikah, sampai datangnya atau hadirnya malaikat di sisi kita. Fahadhihi walimatun la tajtami fiha al malaikah wasyaitan. Jadi di sini ada walimah yang tidak akan pernah berkumpul antara malaikat dan syaitan. Jadi walimah yang tidak akan pernah berkumpul malaikat dan syaitan kapan? Ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, syaitan akan pergi meninggalkan kita dan malaikat yang akan datang. Namun ketika kita ngerumpi, ngobrol sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya tadinya awalnya basa-basi ngobrol biasa, lama-kelamaan obrolannya nyinggung 1 orang. Setelah nyinggung 1 orang, disinggung lagi. Ada sangkut pautnya sama orang kedua. Orang kedua disangkut pautkan lagi sama orang ketiga. Dan seterusnya. Akhirnya 1 masjid diomongin. 1 jam berdiri di jalanan sambil ngobrol. Masya Allah. Dan terasa sangat singkat 1 jam itu kalau lagi ngobrol. Tetapi kalau lagi baca Al-Quran, 10 menit sudah berat sekali. Ini sudah 10 menit, belum juga ini selesai baca Quran. Bahkan para ulama mengajarkan, memberitahukan kepada kita, orang yang belum bisa baca Al-Quran berusaha untuk belajar. Orang yang belum lancar membaca Al-Quran berusaha untuk melancarkan bacaannya. Yang belum baik bacaan makharijul hurufnya diperbaiki. Karena itu tugas pertama kita. Jadi ketika kita sebagai seorang petinggi dalam sebuah perusahaan, ada seorang yang mau melamar kerja, datang kepada kita. Ada tugas yang harus kita berikan kepadanya, yang mana tugas itu harus dikuasai. Ini manusia dengan manusia. Ada tugas yang harus dikuasai, yang harus dipelajari dengan baik. Karena kalau tidak pelajari dengan baik, perusahaan itu tidak akan berjalan. Nih pedoman untuk kamu pelajari. Setelah kamu pelajari, kamu kembangkan. Lihat antara manusia dengan manusia, memberikan isyarat atau memberikan sebuah tekanan kepada karyawannya atau bawahannya.
agar dia mempelajari. Setelah kamu pelajari, kamu kembangkan. Setelah kamu kembangkan, kamu bagaimana caranya supaya perusahaan ini sukses. Dan gajimu akan saya tambahkan. Dan Allah juga sudah memberikan hal itu kepada kita. Baca satu huruf dari Al-Quran, aku berikan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semakin banyak kamu baca Al-Quran, semakin banyak aku berikan kemuliaan. Kalau belum kamu bisa membaca Al-Quran, saya tetap berikan pahala, satu pahala. Subhanallah. Orang yang sudah lancar baca Al-Quran, dia akan bersama malaikat yang mulia. Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah, kata Nabi. Orang yang pandai dalam membaca Al-Quran, orang yang bagus bacaan Al-Qurannya, maka dia akan bersama malaikat yang mulia. Walladhi yatata'ta' falahu ajran. Orang yang susah membaca Al-Quran, yang sulit membaca Al-Quran, namun dia mau mempelajari Al-Quran. Dia tidak malu dengan umur yang ketika dia sudah waktunya untuk belajar Al-Quran. Walaupun dia sudah tua tapi belum bisa baca Al-Quran, dia belajar baca Al-Quran. Itu adalah orang yang mulia. Maka orang yang terbatak-batak dalam membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena kemauan untuk mempelajari Al-Quran. Yang kedua, dari bacaan yang walaupun dia belum benar bacaannya, tapi tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya pahala yang akan diberikan oleh Allah, akan diberikan ampunan, akan dimudahkan rezekinya. Banyak solusi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akan dihadirkan malaikat yang mulia di sisinya ketika dia sudah lancar membaca Al-Quran. Bukankah Allah sudah memberikan bonus yang lebih banyak kepada hambanya dibandingkan manusia dengan manusia ketika mereka bekerja dalam sebuah perusahaan, akan diberikan gaji sekian, tunjangan sekian, fasilitas transport sekian. Memang iya kita rasakan karena kita lihat semuanya. Sesuatu yang kita lihat, kita merasakan dengan nyata. Ya. Saat ini kita merasakan bahagia karena apa yang ada di hadapan kita, kita lihat nyata. Harta kita lihat, anak kita lihat, istri kita lihat. Tapi nanti di surga kita disampaikan, di dunia nanti di surga ada semuanya. Harta, anak, istri semuanya akan lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saat ini kita belum bisa melihatnya. Jadi motivasi kita hanya sekedar mengikuti iman kita. Ketika iman naik, semangat, Masya Allah. Ketika iman turun, lemah lagi. Ya, lemah untuk membaca Al-Quran, lemah untuk menghadiri kajian, lemah untuk ibadah salat berjamaah di masjid. Inilah iman yang harus kita jaga, yang harus kita pupuk supaya semangat terus kita menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk berlatih. Ya, yang puasa sunnah silahkan perbanyak puasa sunnah. Kemudian yang bersedekah, kemudian apalagi membaca Al-Quran, kita coba latihan. Sebelum datang bulan yang dimana 1 bulan kita mengamalkan suatu amalan, tetapi kita bisa meraup pahala yang lebih banyak. Subhanallah. Kemudian poin yang berikutnya, anna syaitan yujlibu 'alal qari' bi khailihi wa rijlihi hatta yashghalahu an tadabburil Qur'an wa fahmihi. Bahwasanya syaitan itu akan menggerahkan atau mengarahkan kepada pembaca Al-Quran. Apa yang dikerahkan oleh syaitan? Bala tentaranya. Bala tentaranya baik yang menggunakan kuda ataupun yang berjalan kaki. Tuh ada satu hamba yang baca Quran, ganggu dia. Ya, bisikin dia dengan dunia, bisikin dengan harta. Ketika dia lagi baca Al-Quran dibisikin, tuh ada perusahaan yang sedang butuh lowongan kerja. Oh iya, dia cari berkasnya apa? Tadi udah mau baca Al-Quran nih Pak. Tadi sudah mau baca Quran. Udah baca 2-3 ayat. Oh iya, saya lupa tadi ada tawaran dari teman untuk ikut kerja di perusahaan ini. Dicek semuanya, ada berkas disiapkan sampai semuanya lengkap, rapi. Ya, ini yang dibutuhkan, dilengkapin semuanya. Subhanallah, semangatnya luar biasa.
Oh kalau terlambat ini kita nggak bisa dapat lagi, maka lebih cepat. Nanti sore harus bisa kita kumpulkan berkasnya. Oh siap, masya Allah. Semangatnya sudah semangat berapa Pak? 86. Luar biasa. Tapi ayo Pak, kita di masjid ada pelajaran tahsin Quran, di situ ada apa? Memperbaiki baca Al-Quran. Oh iya saya nggak enak bacaan saya belum bisa ini. Saya nggak enak ikut belajar, saya sudah tua. Ya alasannya bagus alasannya. Ya saya sudah tua, saya nggak kalau baca Al-Quran saya sendiri aja deh. Saya alhamdulillah saya di rumah saya lancar baca Al-Quran. Iya lancar karena tidak ada yang memperbaikinya. Ya Pak, nggak ada yang memperbaiki bacaannya. Saya alhamdulillah Ustaz, ya kalau di rumah saya baca Quran sampai 1 juz alhamdulillah bisa. Tapi boleh saya dengar bacaannya Pak? Oh saya malu Ustaz, saya malu didengar. Justru kita harus lebih semangat. Oh silakan Ustaz, kalau saya ada yang salah perbaiki Ustaz. Nah, seperti ini yang harus kita memiliki apa namanya semangat kalau dalam kebaikan. Kalau ada salah saya perbaiki Ustaz. Gimana caranya supaya bacaan saya lebih bagus? Justru supaya bacaan saya seperti imam-imam masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Seperti itu yang harus kita targetkan untuk akhirat kita. Jangan dicukupkan, alhamdulillah yang penting saya bisa baca Al-Quran Ustaz. Yang penting ini gimana batasan yang pentingnya? Apakah sudah lancar atau baru mau lancar atau masih terbata-bata? Iya. Nah, ini yang harus kita usahakan. Jadi syaitan akan menggerahkan bala tentaranya, ya, baik dari pengendara kuda maupun yang berjalan kaki untuk apa? Untuk menyibukkan manusia yang membaca Al-Quran agar mereka jauh dari mentadabburi Al-Quran dan memahami Al-Quran. Kadang-kadang kita rasakan Pak ya, ketika kita ambil Quran sekarang kita mau baca surat ini, mau mentadabburinya 10 ayat saja. Baru kita mau baca. Assalamualaikum. Ah, ada tamu nih. Tutup Quran. Ya, ada apa? Ngobrol sampai habis waktu. Subhanallah. Ada aja yang menyibukkan kita. Dan itu ya kalau tidak kita apa namanya renungkan menjadi sebuah persoalan mungkin ya biasa-biasa saja. Tetapi itu cara syaitan agar kita disibukkan dengan perkara dunia. Kita dilupakan dari Al-Quran. Akhirnya yang tadi kita mau baca Al-Quran, hilang semangat kita. Datang teman kita ke rumah, mau pinjam uang. Berapa sekian? Waduh, saya tidak punya uang. Gimana caranya begini-begini? Akhirnya ngobrol sampai habis waktu yang tadinya sebenarnya dia cuma butuh 5 menit untuk ketemu, jadi bisa 1 jam. Ya, nah ini dia. Coba kalau 5 menit simpel ya udah dia bisa pergi, kita bisa lanjutkan. Ya kan? Akhirnya kalau orang yang mengetahui hal itu sebagai gangguan dia akan mengatakan, insya Allah nanti kita ketemu di masjid setelah sholat. Ya, kalau ada persoalan, saya sekarang lagi ada kegiatan. Jadi jangan disebutkan ya biasa saja. Oh baik, nanti kita ketemu. Jadi dia bisa atur waktunya. Bahkan kemarin saya isi kajian di Bekasi, ada satu jamaah yang datang ke saya, Ustaz, saya alhamdulillah rutin baca Al-Quran, tapi saya tidak bisa mengatur waktu kalau lagi baca Al-Quran. Rutinnya bagaimana Pak? Alhamdulillah saya sholat saya baca 1 halaman. Gitu. Sekarang apa yang diinginkan? Saya kepingin baca Al-Quran itu supaya saya bisa mentadabburi maknanya. Baik, Bapak tinggal atur waktunya. Senin sampai Ahad 7 hari. Dan 7 hari itu 1 hari 24 jam. Ya kan? Kita bisa atur. Bapak sekarang mau pakai dari hari-hari yang kosong dari Senin sampai Ahad mana? Cari hari-harinya yang agak banyak peluang. Oh iya Ustaz, saya belum kepikiran ke sana. Ya, kalau misalnya hari Rabu luang waktunya atau hari Kamis ada luang waktunya, pakai hari itu untuk memperbanyak baca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya. Tapi jangan banyak-banyak. Jangan dari Alif Lam Mim sampai surat An-Nas habis dibaca, hilang semua ilmunya Pak. Cukup ambil 10 ayat. 10 ayat itu para sahabat mengambil 10 ayat. Mereka mempelajari maknanya, mentadabburi makna dari langsung dari Nabi SAW. Setelah itu mereka menghafal ayat. Subhanallah, 10 ayat.
Nggak perlu banyak-banyak. Mungkin kalau kita 10 ayat terlalu berat, karena ada di antara ayat-ayat Al-Quran itu satu ayat satu halaman ada, ya kan? Kalau satu ayat saja satu halaman, kalau ditambah lagi dengan 9 ayat lebih banyak lagi. Gitu. Jadi kita ambil mungkin semampu kita. 2-3 ayat kita baca maknanya, kemudian kita baca tafsirnya. Makanya minimal kita punya kitab tafsir di rumah. Ya paling ringan tafsir-tafsir yang inilah ringkasan. Paling ringan. Tapi kalau kita mau lebih bagus lagi, kita punya tafsirnya Ibnu Katsir. Ya, itu sudah paling lengkap. Kita dapat kisahnya, kita dapat riwayat hadisnya, kita dapat pendapat para ulama yang bagaimana pendapat tentang ayat itu, kita dapatkan asbab nuzulnya dan lain sebagainya. Ini syaitan akan berusaha memalingkan seseorang dari mentadabburi Al-Quran. Afwan, tadi saya lanjutkan sedikit dari yang diminta sama jemaah tersebut. Akhirnya saya bilang, Bapak tinggal bagi waktunya hari ini khusus untuk tilawah saja. Misalnya dari Senin sampai Kamis itu tilawah semua isinya. Enggak apa-apa, tilawah. Mau tilawah 2 lembar ya, 2 lembar per hari atau 2 lembar sekali sholat, silakan. Hari Jumat, mumpung waktu mungkin agak luang di sana, gunakan ambil 10 ayat. Sabtu Ahad Bapak bisa luangkan waktu bersama keluarga, atau selesai sholat ambil 1 halaman secukup waktunya. Tapi ini sudah sangat kurang sebenarnya, tapi daripada orang yang tidak sama sekali. Nah, itu dia. Fala yakmalu intifa'al qari fa umira inda syuru' an yasta'idza billah minhu. Maka ketika kita disibukkan oleh syaitan, jadi ketika orang mau baca Al-Qur'an itu tidak menyempurnakan waktu mereka untuk mentadabburi Al-Qur'an. Maka kita diperintahkan ketika mulai membaca Al-Qur'an untuk apa? An yasta'idza billahi minhu, untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Maka kita baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian poin yang berikutnya, annal qari' munajin li rabbih bi kalamihi. Bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an itu mereka memohon kepada Allah. Bermunajat kepada Allah dengan apa? Dengan kalamnya Allah, dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, ma adzana Allahu li syai'in ma udzina lin nabi sallallahu alaihi lin nabi yataghanna bil Qur'an. Ya, tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Yataghanna bil Qur'an, untuk memperindah bacaannya dalam Al-Qur'an. Jadi bahkan Al-Quran itu kita diperintahkan untuk memperindah suara kita. Bukan hanya sekedar membaca saja. Ya, bacaannya saya bisa baca Al-Quran, terakhir dia baca cepat. Nggak jelas panjang pendeknya, makharijul hurufnya nggak jelas. Padahal Nabi SAW sampaikan atul harf haqqahu, berikan huruf itu hak-haknya. Jadi huruf itu juga memiliki hak. Sebagaimana manusia juga memiliki hak untuk makan, hak untuk minum, hak untuk berpakaian, hak untuk mencari nafkah. Begitu juga dengan huruf makharijul huruf hijaiyah, memiliki hak. Alif bagaimana cara pengucapannya, ba bagaimana pengucapannya, sampai iya. Semuanya memiliki hak dalam cara membacanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memperindah bacaan Al-Quran. Makanya para ulama, bahkan para pembaca-pembaca kita, imam-imam kita yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau di tempat-tempat yang lain, mereka berusaha memperbaiki bacaan mereka. Dari yang belum sempurna menjadi lebih sempurna. Ya, maka kita harus berusaha. Orang-orang yang sudah sepuh di Saudi sana, Masya Allah, bacaan mereka sangat-sangat luar biasa. Bahkan ada, ya, doktornya tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran.
Ya, mereka membaca Al-Quran bahkan dengan riwayat dan sanad-sanadnya. Kita belum sampai sana. Kita masih aja ngulang-ulang itu saja. Ya, kita masih masih ketinggalan jauh sama orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Makanya jarang kita motivasikan anak-anak kita. Nak, kalau kamu mau kuliah, kamu ambil jurusan Al-Quran. Jarang. Selalu kamu mau kuliah, mau jurusan apa? Teknik, kedokteran, ya. Selalu kita tawarkan dunia. Apalagi IT lebih cepat sekarang, ya. Kalau kerja di IT itu lebih cepat diterima, penghasilannya lebih banyak. Ini doktrin yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita juga tidak ada motivasi untuk membaca Al-Quran. Ya, kamu mau kuliah kemana, nak? Amerika, Australia, Inggris, kemana? Jerman? Sebut. Ayah akan kuliahkan kamu. Oke, mampu kita untuk mengkuliahkan anak kita ke luar negeri. Tetapi anak kita tidak mampu memberikan satu nasihat kepada kita untuk bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat jarang kita temukan di kalangan orang tua kita. Bahkan kita juga memotivasi anak-anak kita supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih mewah, lebih mendapatkan penghasilan lebih banyak di masa yang akan datang. Tetapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana akhirat itu siksaannya berat. Dan bagaimana kenikmatan di akhirat itu lebih nikmat dibandingkan dunia. Ini jarang sekali kita motivasikan anak-anak kita. Maka daripada itu jamaah sekalian, dorong anak kita kepada hal-hal yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Terutama lebih bermanfaat untuk akhirat mereka. Dimanapun kamu kuliah, nak, yang penting kamu bisa mendekatkan dirimu dengan Allah. Kamu tidak lupa dengan Al-Quran. Seperti ini motivasi. Kamu mau masuk kedokteran, tapi kamu juga harus bisa hafal Quran. Karena itu yang akan membimbing dalam kedokteran nanti. Soalnya di luar sana banyak dokter-dokter yang abal-abalan. Di luar sana. Ya, sebagaimana teman dokter ya, saya pernah mengajarkan orang dokter, banyak ustadz yang lulusan kedokteran ini tidak paham dengan obat-obatan, sembarangan beri obatan yang ini dan itu. Atau bukan hanya itu saja. Mereka tahu obat-obatan tetapi mereka meraup keuntungan yang lebih besar. Nah, ini yang kita sedihkan gitu. Ya, makanya para dokter-dokter sekarang harus diberikan kajian secara khusus supaya mereka lebih memahami hakikat bagaimana memberikan pertolongan kepada orang sakit itu harus lebih utama. Baik, kemudian selanjutnya poin yang berikutnya, hudur syaitan litashwis 'alal qari' wa taghlitihi. Jadi akan selalu hadir syaitan itu untuk menggoda si pembaca Al-Quran. Ya, bahkan akan menutupi hatinya dari kebenaran. Makanya kita perlu belajar dengan orang-orang yang sudah paham. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa irsyadul ustazi. Kita belajar itu butuh bimbingan ustadz, butuh bimbingan guru. Terlebih kita membaca Al-Quran. Ya, jangan merasa diri saya sudah bacaan saya bagus. Ya, ada tingkatan mahasiswa ketika mereka menyetor hafalan atau bacaan mereka, dia menganggap diri bacaannya bagus sekali. Dan di kalangan para mahasiswa, orang ini bagus sekali bacaannya. Tatkala dia memperdengar bacaannya di hadapan gurunya yang lebih tinggi ilmunya, ternyata perbaikannya banyak sekali. Dari situ kita bisa menilai, yang tadi orang ini di kalangan mahasiswa, bacaannya nomor 1. Tapi tatkala dia di kalangan para masyayikh, para guru-guru kita, masih banyak yang harus diperbaiki. Berarti ilmu ini tidak bisa kita banggakan dengan secara saya memiliki ilmu, saya orangnya cerdas, tidak bisa. Karena itu semuanya Allah berikan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
Tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian melainkan hanya sedikit. Para ulama menyampaikan bahwasanya ilmu yang sedikit yang Allah berikan kepada kita ini ibaratnya seperti jarum yang kita celupkan ke dalam lautan, kemudian kita angkat dari ujung jarum itu tetesan air. Itu ilmu kita. Itu ilmu orang yang belajar. Lalu bagaimana orang ilmu yang tidak belajar? Maka tidak bisa kita sombongkan diri. Mau secerdas apapun kita, tetap ya yang lebih tinggi dan yang lebih mulia di atas sana Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang berikan kita ilmu. Dengan ilmu ini bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu tujuan kita menuntut ilmu. Tujuan kita adalah raf'ul jahli an nafsina wa an ghairina. Tujuan kita belajar ini, kita duduk dalam majelis ilmu ini untuk apa? Mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Mungkin diri kita udah bisa kita arahkan diri kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Memberikan arahan kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bisa mengamalkannya. Kita juga dapat pahala. Nah, ini tujuan kita belajar, bukan tujuan kita belajar untuk kehidupan dunia, tetapi semuanya itu Allah akan berikan kenikmatan dengan kita mendekatkan diri kita kepadanya. Jadi dunia itu akan mengikuti kita. Ya, banyak orang yang kita lihat ya subhanallah sibuk dengan dakwah, sibuk dengan mengajarkan orang-orang untuk memahamkan kepada mereka Islam. Tapi subhanallah Allah lancarkan rezekinya dengan cara yang berbeda. Kita sibuk dengan dunia kita sekarang, tapi apa? Utang di mana-mana, persoalan hidup semakin berat, ujian di mana-mana. Bahkan kemarin saya lihat pengalaman orang yang kerja di bank itu, dia mulai bertaubat. Sudah bertahun-tahun kerja di bank, tapi nggak ada kenikmatan yang dia rasakan. Awal-awal dia udah mulai kerja, memang mewah tempat kerjanya, pakaiannya bersih, ya. Kemudian tunjangannya juga ada, tetapi semakin kesini banyak persoalan hidupnya. Ketika ada anaknya yang sakit tidak kunjung sembuh, ketika orang tuanya sakit banyak persoalan dalam hidupnya yang tidak ada henti-hentinya, selalu ada persoalan. Akhirnya dia tekadkan dirinya untuk resign, saya keluar dari bank tersebut, berusaha menghidupkan ekonominya dengan membuat usaha kedai kopi, jualan kopi. Ternyata jualan kopi juga masih banyak ujiannya, tidak selancar yang diharapkan. Tapi dia terus berusaha, mohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meminta kesalahan ditebus kesalahannya yang lalu-lalu itu, ya, dengan keadaan yang saat ini semakin terpuruk dengan dalam ekonominya. Tetapi dia kuatkan dirinya dengan memperbanyak doa, dia kuatkan dirinya memperbanyak ibadah, dia kuatkan dirinya memperbanyak Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Maka di sini kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kesungguhan kita. Yang tadinya kita sibuk dengan dunia kita, jarang kita baca Al-Qur'an, tapi sekarang Allah melihat, oh ternyata orang ini sudah mulai mendekatkan dirinya kepadaku. Ini kata Allah, akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan rezeki. Dunia akan mengikutinya. Maka jangan pernah khawatir dari kehidupan dunia yang walaupun kita sudah banyak mencari dunia tapi tidak kunjung dapat dengan apa yang kita harapkan. Kemudian poin yang berikutnya, annahu ahrasa ala ma yakunu 'ala al-insan indama yahumu bil khair wa yadkhulu fihi. Bahwasanya syaitan itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan kebaikan dari manusia. Ketika manusia ingin melakukan suatu kebaikan, bagaimana caranya? Syaitan ini agar menjauhkan mereka dari kebaikan. Dia akan masuk ke dalam perkara manusia tersebut untuk menggodanya sehingga tidak jadi melakukan suatu kebaikan. Entah bagaimana caranya, syaitan akan berusaha. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna syaitan 'arada li, fashadda 'alayya yaqta'u as-salah 'alayya fa amkanani Allah min." Bahwasanya syaitan datang kepadaku, ya. Apa yang dilakukan? Fashadda 'alayya, dia menggangguku, wa yaqta'u as-salah, bahkan memutuskan salat. Ini kata Nabi, tetapi apa? Fa amkanani Allah minhu, tetapi Allah menenangkanku. Nabi sendiri juga merasa diganggu, digoda oleh syaitan. Tetapi kata beliau, fa'amkanani Allah, Allah menenangkan jiwaku.
memahamkan hatinya, sehingga ketika dia merasakan ada godaan syaitan, dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita salat, diperintahkan oleh Nabi, kalau kalian dalam salat kemudian merasakan ada gangguan yang mengganggu pikiran kita, kekhusyuan kita dalam salat, baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian menengok ke sebelah kiri dan meniup, bukan meludah, ya. Karena kalau meludah, teman kita di samping nanti marah, Pak, ya. Habis sholat langsung kita dimarahin. Wa kullama kana al-fi'lu anfa' lil 'abdi wa ahabbu ila Allah kana i'tiradu syaitan lahu aktsar. Jadi setiap seorang hamba ingin melakukan suatu kebaikan, sesuatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan lebih semangat untuk menggoda manusia, untuk memalingkan manusia dari kebaikan. Nah, ini kita sudah pahami, ya, dari berbagai macam celah syaitan untuk menggoda manusia, ya, tetapi kita sudah diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal apapun syaitan menggoda kita, kita harus berusaha juga semaksimal untuk melawan syaitan. Karena inna syaitana aduwwun lakum, bahwasanya syaitan itu adalah musuh kalian. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan cara sempurna, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Ini musuh kita tidak terlihat. Ya, mungkin kalau terlihat mungkin kita bisa lawan, tapi ini tidak terlihat. Maka daripada itu, insya Allah di pembahasan yang akan datang, ya, tinggal bulan ini aja, di bulan puasa tidak ada ceramah, Pak, ya. Ceramah subuhnya belum tahu, ya. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang bagaimana kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, baik dari sisi hal-hal yang dilarang atau yang diharamkan, bahkan untuk melawan hal-hal yang syubhat dan syahwat. Semoga pada hari ini penyampaian yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya dan para jamaah, bisa kita amalkan dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan? Ya, Masya Allah. Iya. Tolong dengan mendapatkan ilmu agama mengenai isbal. Isbal. Ini kalau belum disampaikan kepada jamaah, tapi kalau sudah disampaikan, saya akan menanyakan kepada jamaah yang sudah tahu. Intinya begini, isbal ini ada semacam diharamkan dan dosa, ya, dengan kesombongan. Yang kedua adalah makruh, dan ketiga adalah boleh-boleh saja asal tidak sombong. Saya perlu menjelaskan yang iya. Masya Allah. Taib, masalah isbal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Ya, apa saja yang di bawah mata kaki, ya, kain-kain yang ada di bawah mata kaki dari pakaian kita, itu diancam oleh Nabi SAW, fa finnar, maka mereka berada dalam api neraka jahanam. Dari hadis ini pendapat para ulama berbeda-beda. Ada yang berpendapat secara penekanan wajib bagi kita, baik sarung, tentunya laki-laki, ya, tentunya ini hukum untuk laki-laki. Baik sarung maupun celana yang kita miliki ini jangan sampai lewat dari mata kaki. Ya, harus kita angkat, kalau bisa dipotong celananya atau ya dijahit, ya, lebih rapi. Kaitannya dengan yang wajib, ini hadis ancaman. Hadis ancaman agar kita betul-betul memperhatikan pakaian kita jangan sampai melewati mata kaki kita. Ini saya tegaskan kembali, ini untuk laki-laki. Karena kalau perempuan, dia harus menutupi semua bagian badannya dari kepala sampai kakinya, kecuali tangan dan wajah mereka.
Namun wajah ini juga akan menjadi fitnah bagi laki-laki, maka banyak di antara wanita menutup wajahnya dengan menggunakan cadar apabila mereka keluar dari eh, apa namanya dari rumahnya, ketika mereka keluar kemana. Nah, ini bagi wanita. Adapun bagi laki-laki, maka dia harus diperintah oleh Nabi SAW untuk mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Ya, berusahalah semaksimal mungkin ini karena hadis Nabi SAW. Bahkan ancamannya nanti dalam sebuah hadis disebutkan, hadisnya lumayan panjang, anak agak lupa. Kalau saya tidak salah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan orang-orang seorang hamba yang celananya atau pakaiannya melewati mata kaki. Wala yanzur ilaih, bahkan Allah tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat. Karena sebab apa? Karena sebab isbal. Hal yang sepele mungkin bagi kita, tetapi itu sudah ditegaskan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. 1443 silam lamanya. Dan itu sudah dibahas di zaman Nabi SAW. Bahkan ada sahabat Nabi yang melorot pakaiannya ketika dia sudah angkat, jatuh lagi, disuruh ikat supaya jangan sampai jatuh. Ya, ini usaha para sahabat untuk bisa memaksimalkan perintah Nabi SAW. Bukan hanya kaitannya isbal saja, ya, kaitannya juga masalah jenggot. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk memelihara jenggot? Karena memang itu adalah suatu sunnah yang mulia. Ya, tidak perlu kita malu dengan jenggot kita. Ketika ada wanita yang mengatakan, kamu jenggotan kayak kambing atau apa? Apakah dengan celaan wanita seperti itu membuat kita malu untuk berjenggot? Ya, padahal para nabi, para rasul semua berjenggot. Bahkan, masya Allah, dengan jenggotnya itu dia kelihatan, ya, laki-laki, kelihatan gagah, ganteng, masya Allah. Memang sudah fitrahnya manusia. Kenapa laki-laki bisa ditumbuhkan jenggot? Ya, karena memang fitrahnya yang Allah sudah ciptakan. Kenapa perempuan tidak bisa tumbuh? Ya, sudah fitrahnya wanita tidak bisa tumbuh. Ya, tidak bisa berjenggot. Lucu kalau wanita pakai jenggot, Pak. Seram rupanya. Tidak ada keindahan yang kita bisa lihat. Karena Allah menciptakan wanita itu memang untuk menemani, saling menemani, dan kita bisa melihat dengan keindahan yang masya Allah lah. Kita bisa kita ungkapkan itu semua. Tapi intinya itu. Ya, jadi isbal ini kaitannya dengan isbal tadi, kembali kita diperintahkan oleh Nabi SAW agar apa? Agar kita mengikuti beliau. Ya. Adapun alasan-alasan yang lain, saya lebih suka untuk menurunkan kaki celana di bawah mata kaki. Itu berarti dia belum terima dengan hadis Nabi SAW. Jangan kita paksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kita tidak bisa memaksakan hal itu, ya, dengan semampunya. Yang penting kita sudah sampaikan. Selama kita sudah sampaikan dan dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia menolak, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW hanya diperintahkan untuk menyampaikan, tidak pernah diperintahkan untuk memaksa. Kecuali kalau dalam hubungan keluarga kita, anak kita mampu untuk mengatur ini anak supaya anak ini jadi taat dan tunduk lebih kepada perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada apa-apa. Kita paksakan anak kita demi kebaikan. Ya, kita ajarkan. Makanya alhamdulillah, saya bukan untuk apa ini, sebagai motivasi anak saya yang kelas 2 SD sekarang itu, kalau saya beliin celana, potongin. Ya, nggak mau dia pakai celana yang lebih dari mata kaki. Potongin, nggak mau saya pakai kalau masih belum dipotongin. Nah, masya Allah, ini jadi semangat, motivasi. Diajarin dari semenjak kecil gitu. Ini pakaian sederhana tapi masya Allah mendapatkan pahala. Ya, orang yang berpakaian tapi pakaian terbuka, pahala atau dosa, Pak? Dosa. Kenapa bisa dosa? Karena dia telah menontonkan auratnya. Nah, sekarang kita berpakaian tapi seperti pakaian orang-orang apa? Orang-orang pakaian orang yang mentasyabuh, orang-orang kafir. Dapat pahala atau dosa, Pak? Dapat dosa. Kadang-kadang dengan berpakaian ini juga menjadi olok-olokan. Ya, digambar di belakang, gambar orang-orang yang ini, jadi ketika dia sholat orang nggak khusyuk, ya
Ini juga menjadi dosa. Jadi yang diperintahkan oleh Islam adab berpakaian itu bagaimana bagi laki-laki, ya, pakai pakaian yang laki-laki. Jangan pakai pakaian perempuan. Begitu juga perempuan jangan pakai pakaian laki-laki, sebaliknya. Kemudian laki-laki dengan pakaian yang tidak banyak motifnya, polos, putih atau hijau atau hitam, polos, tidak ada motif yang gambar-gambar ular, gambar setan, gambar ini, gambar itu, semuanya bertanduk di belakang. Kemudian longgar, bukan ketat. Karena kalau ketat itu akan memperlihatkan aurat. Pakaian ini Masya Allah, ada pakaian perlu mungkin disampaikan. Mungkin bagi ada asatizah yang ini juga menyampaikan tentang adab pakaian. Itu dia Pak ya. Jadi ini contoh dari Nabi SAW. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, kata Nabi. Apa saja yang melebihi mata kaki, ya baik dari pakaian sarung maupun celana yang kita pakai, maka diancam neraka jahanam. Lalu bagaimana dengan kaos kaki Ustaz? Para ulama menyimpulkan kaos kaki itu ya hanya menutupi, bukan melebihi. Jadi kaos kaki tidak ada masalah. Ya, tidak ada perbedaan. Karena kalau dari celana dari atas ke bawah, ya kan? Kalau pakaian celana itu memang cara pemakaiannya sama, tapi dihitung itu dari atas ke bawah. Kalau kaos kaki dari bawah ke atas. Nah ini dia. Jadi bukan kaitannya kaos kaki ini bukan isbal, ya tidak. Itu hanya menutupi bagian kaki saja. Wallahu taala alam. Kita percepat Pak. Masya Allah. Ada satu lagi Pak dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam teknologi, semua sesuatu yang kita harapkan akan kita dapati, termasuk bacaan kita Al-Quran. Dalam rangka menyebut bulan Ramadan, mana yang lebih bagus? Kita membaca Al-Quran dengan megang mushaf Al-Quran atau megang HP? Iya, bagus pertanyaannya. Ada ulama yang sudah menjawab itu. Di antaranya Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang lebih utama ketika kita membaca Al-Quran pakai mushaf Al-Quran. Tapi kalau kondisi kita misalnya lagi di jalan yang tidak memungkinkan untuk menemui Al-Quran, maka boleh-boleh saja kita menggunakan Al-Quran yang ada di HP. Itu tidak masalah. Tapi kita berusaha cari Al-Quran dulu. Makanya sekarang ya para mahasiswa yang Masya Allah istiqomah itu, mereka tidak mau pakai Al-Quran dari HP. Mereka selalu bawa Al-Quran di kantongnya. Ketika dia ada peluang, diambil. Karena itu akan lebih banyak dari sisi pahala ketika kita membaca Al-Quran. Iya. Bawa Quran ya. Iya. Makanya tergantung kondisi Pak. Kalau Bapak lagi di rumah ada Quran, pakai Al-Quran yang besar tentunya supaya lebih enak. Tapi kalau lagi di perjalanan atau lagi di mana, silahkan pakai HP, nggak ada masalah. Semuanya dari sisi kebaikan sama. Iya. Allah taala alam. Lanjut. Iya, lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya. Misalnya kita sholat maghrib Pak. Pertama kan kita baca doa kita, terus baca Al-Fatihah, Surat. Rakaat kedua begitu juga. Rakaat ketiga kita lupa Pak Ustaz. Setelah baca Al-Fatihah kita baca lagi surat. Gimana itu Pak Ustaz? Lupa Pak ya? Lupa. Oh, kena lupa ya, ada masalah. Kalau dalam keadaan lupa tidak ada masalah. Tapi kalau makanya kalau bisa diingat ya, ketika rakaat ketiga yang dibaca hanya Al-Fatihah saja. Bahkan dikatakan oleh para ulama, jangan sampai kita membaca surat di rakaat ketiga maupun rakaat keempat di sholat yang 4 rakaat atau sholat maghrib yang 3 rakaat. Jadi kalau kita lupa ya sudah, tidak ada siksaan bagi orang yang lupa. Tinggal kita kembali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita ulangi lagi. Ya, kalau sering-sering diulangi lagi sudah berarti tidak mau mengikuti contoh dalam salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku
salat. Jadi salatnya Nabi SAW di rakaat pertama membaca Al-Fatihah kemudian surat. Rakaat kedua juga begitu. Adapun rakaat ketiga atau rakaat keempat cukup kita hanya membaca Al-Fatihah saja. Wallahu taala alam. Kalau lupa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berarti kita nggak usah pakai sujud sahwi. Ya. Tidak perlu. Sujud sahwi itu bagi yang kurang atau lebih rakaat, jumlah rakaat yang mereka lakukan atau yang lupa, ya. Iya, sah sholatnya. Tapi misalnya Bapak ingat, misalnya bersih waladhdallin amin, kemudian Bapak ingat baca An-Nas, kalau a'udzu birabbin nas, ingat itu rakaat ketiga, stop, langsung ruku. Ya, langsung ruku supaya Bapak tidak melanjutkan sampai akhir. Ya, jadi ketika ingat langsung ambil tindakan secepatnya. Jangan dilanjutkan, udah ingat tapi dilanjutkan gitu, Pak. Ya, Allah taala alam. Terakhir, Pak. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau saya tidak salah dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang bagus kan? Mungkin di 100. Laisal birra di juz kedua. Ya. Hakikat daripada ayat itu sebenarnya motivasi kita untuk melaksanakan hablum minallah dan hablum minannas. Kenapa kita saya lebih menekankan? Kenapa kita juga harus fokus pada hablum minannas itu? Karena itulah yang akan membangun umat kita. Iya, betul. Persatuan. Bukan cuma persatuan dan kemajuan dari umat kita. Dari mana kita bisa membentuk masyarakat yang Islam? Betul. Sekarang jadi pertanyaannya apa, Pak nih? Ya, pertanyaannya, bagaimana caranya kita memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk kemajuan itu? Kemajuan umat kita. Masya Allah. Jadi kita memanfaatkan teknologi itu nggak perlu. Baik. Misalnya kita internet. Iya. Baik, saya jawab simpel saja, Pak ya. Ini panjang soalnya. Jadi kaitan dengan ayat yang Bapak tadi sampaikan itu, memang secara hakikatnya kita di atas muka bumi ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Secara orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dari satu ayat ini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan yang maknanya luas. Bahwasanya persaudaraan kita sesama umat Islam sebagaimana persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita sekandung. Kita harus saling memperhatikan. Tetangga kita sebelah saja, walaupun dia kafir, kita juga harus tetap memperhatikan dan memuliakan tetangga. Ini ajaran Islam. Maka kita harus mengkoneksikannya hal itu. Ya, tetangga saja, walaupun dia orang suku mana, daerah mana, kita juga tetap memuliakan. Ini Islam mengajarkan supaya apa? Persatuan dan kemudian apa tadi Bapak sampaikan itu kaitannya segala pokoknya dalam kaitan dunia ini yang kita bisa manfaatkan itu silahkan pakai selama tidak memudaratkan ibadah kita, tidak memudaratkan diri kita dan tidak ada larangan dari syariat Islam. Contohnya ya HP yang saat ini kita pakai, Masya Allah, ini adalah teknologi yang sangat canggih. Bisa mengantarkan, bisa melihat semua aktivitas orang-orang di dunia ini. Begitu pesawat dan mobil kendaraan yang dulunya tidak ada, kita bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk lebih mudah aktivitas kita. Masya Allah, ini adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Intinya dari sini semua, ya semua kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Terlebih nikmat yang paling utama adalah Islam yang Allah mengajarkan kita di situ bagaimana kita berbuat baik dengan orang lain, bagaimana akhlak kita kepada orang lain. Terlebih yang paling utama bagaimana akhlak anak kepada orang tuanya. Ya, ini diajarkan semua dalam Islam. Tetapi kita ditugaskan untuk apa? Mempelajarinya, bukan hanya mengikuti saja. Banyak orang di sekarang ini hanya mengikuti, Pak. Oh itu Ustadz, kalau ini Ustadz gini-gini caranya, jadi diikuti. Bukan, kita harus
Mempelajari. Karena dengan mempelajari kita bisa mengetahui apa yang bisa kita lakukan. Jadi ini perintah Islam, ini larangan, ini perintah. Kita bisa melakukannya dan kita bisa mengembangkannya. Jadi perkara-perkara dunia, teknologi tidak ada kaitannya. Ya, selama itu baik dan menjadi maslahat kebaikan untuk umat Islam, silahkan manfaatkan. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan perkara dunia kalian. Jadi Nabi SAW menyerahkan perkara dunia kepada umatnya. Silahkan berinovasi, mengembangkan teknologi, internet dan yang lainnya, silahkan kembangkan semua. Selama itu bermanfaat untuk umat Islam. Ya, adapun Islam jangan campur baurkan, jangan dicampurkan antara yang hak dan yang batil, karena sudah ada ketetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini dengan kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.